Cerita ini menceritakan seorang pria kaya raya yang bernama Kim Min Kyu yang jatuh cinta kepada robot. Kenapa seorang pria kaya dan tampan memilih jatuh cinta dengan robot? Karena Kim Min Kyu menderita sebuah penyakit yang aneh, guys. Penyakitnya ini tidak bisa bersentuhan dengan sesama manusia. Karena ketika kulitnya menyentuh manusia, maka kulitnya akan melepuh dan itu bisa menyebabkan kematiannya, guys. Karena penyakitnya tersebut, Kim Min Kyu tidak bisa berinteraksi dengan lawan jenis atau sesama jenis. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada scene pertama kita akan melihat sebuah mobil yang melaju kencang, berbelok dan kemudian tiba-tiba berhenti. Seseorang yang misterius membuka koper yang tergeletak di sampingnya. Dia juga memindahkan sebuah cairan ke dalam suntikan dan menyimpannya di saku bajunya. Sebelum beranjak dari mobil, dia mengambil sebuah senjata seperti tongkat. Pria itu kemudian pergi dan duduk di sebuah ruangan dengan 3 orang dokter. Ternyata seseorang misterius itu adalah Kim Min Kyu yang sedang mengikuti wajib militer. Kemudian para dokter meminta Kim Min Kyu melepas topi dan maskernya. Akhirnya dia melepas topi dan maskernya. Dokter yang lain memeriksa berkas Kim Min Kyu. Di berkas itu tertulis kalau dia menderita alergi jika melakukan kontak terhadap manusia. Para dokter itu tertawa karena mereka pikir itu mustahil. Kim Min Kyu tiba-tiba membuka bajunya dan dokter-dokter itu menjadi ketakutan. Dia tiba-tiba memegang tangan dokter itu dan tiba-tiba kulit tangannya langsung berubah merah menyeramkan menjalar hingga ke wajahnya. Dokter itu menarik tangannya dan terjatuh. Kedua dokter yang lain langsung mundur ketakutan. Dia menjelaskan kalau gejala alerginya akan bertambah parah jika semakin lama bersentuhan. Kemudian dia menusukkan suntikan ke lengannya dan menjelaskan kepada dokter-dokter itu kalau ini untuk mengurangi gejala alerginya. Dia juga menjelaskan kalau penyakitnya tidak menular. Akhirnya Kim Min Kyu pun tidak bisa mengikuti wajib militer karena penyakitnya tersebut. Dan dia pun kembali ke rumahnya yang megah seperti istana itu. Di dalam rumahnya dia sedang merayakan ulang tahun seseorang. Di sini dia terlihat manis sekali. Dia berbicara sendiri sambil tersenyum dengan benda yang berbentuk kerucut yang dapat bergerak. Dia juga memberi kado yang dibungkus cantik yang ternyata isinya baterai. Hari-harinya hanya diisi dengan bersenang-senang, menumpuk kartu, minum obat, bermain game. Ketika dia sedang menonton sebuah film di mana film tersebut banyak adegan ciuman, tanpa sadar dia memperhatikan adegan ciuman itu pada bantal sofa yang dipeluknya dari tadi. Keesokan paginya, Jia atau biasa dipanggil dengan Presiden Joe terlihat di sebuah toko dengan kerumunan orang-orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan action figure edisi terbatas. Pintu toko kemudian dibuka, seorang pria memakai jas rapi keluar dan menyambut mereka dengan ramah. Dia menyuruh mereka untuk masuk dengan tertib. Tapi ternyata semua orang berebutan untuk masuk karena satu pria ini, guys. Jia yang terkejut dengan tingkah laku mereka yang barbar ikut berebut masuk. Jia pun berhasil masuk ke dalam dan mengambil action figure yang langka itu. Tapi tanpa sadar ketika dia mengamankan action figure miliknya, tidak sengaja seorang anak kecil melemparkan sosis ke kemasannya. Jia pun pergi keluar dan meninggalkan toko tersebut. Di luar sana, pembeli yang memesan action figure itu menelpon Jia. Mereka pun janjian bertemu. Dan ternyata klien Jia adalah Kim Min Kyu. Dengan berbicara melalui mic dan tanpa membuka kaca, dia menyuruh Jia menaruh barangnya di tempat duduk belakang. Tapi Jia menolak, dia ingin Kim Min Kyu membayarnya dulu. Tapi Kim Min Kyu menolak karena dia tidak percaya. Dia akan memberikan lagi uang tambahan dalam transaksi ini dengan satu syarat. Kondisi kemasan harus sempurna. Dengan terpaksa akhirnya Jia setuju. Jia semakin tidak habis pikir ketika Kim Min Kyu sedang mengeluarkan kaca pembesar untuk memeriksa kemasannya. Kim Min Kyu berubah histeris ketika dia menemukan bekas makanan di kemasannya. Dia merasa bahwa Jia menipunya. Apalagi sekarang Jia malah memintanya $300. Jia yang tidak tahu tentang noda itu merasa sebaliknya. Dengan marah dia menyuruh Kim Min Kyu keluar dari mobilnya. Tapi dia malah mengunci pintunya. Jia menuduh Kim Min Kyu mau mengambil barangnya tanpa membayar.
Di sini mereka berdua bertengkar hingga Jia terjatuh karena berusaha mencegah Kim Min Kyu pergi. Melihat Jia jatuh, dia kaget dan mengira Jia terbunuh, guys. Dengan hati-hati dia mendekati Jia. Dia menyodokkan tongkat ke helm Jia sambil memanggil namanya. Jia tiba-tiba membuka matanya dan langsung menarik tongkat Kim Min Kyu hingga terjatuh. Jia pun melihat wajah Kim Min Kyu dan dia langsung terpesona dengan keuuan Kim Min Kyu. 너무 잘생겼다. Mereka berdua sempat terdiam beberapa saat dan bertatapan sampai Kim Min Kyu menyadari Jia memegang tongkatnya. Karena panik, Kim Min Kyu berteriak sambil menarik tongkatnya. Dia cepat-cepat masuk ke dalam mobil. Belum sempat dia menutup pintu kaca, Jia sudah bangun dan menyambar kerah mantelnya. Mata Kim Min Kyu membelalak dan alerginya muncul. Saking marahnya, Jia tidak menyadari perubahan pada Kim Min Kyu. Dia masih terus menggoyang-goyangkan badannya sambil menyuruhnya untuk membayarnya. Kim Min Kyu pun mengumpulkan kekuatannya, membuka pintu mobil membuat Jia terlempar ke tanah. Dia cepat-cepat menjalankan mobilnya meninggalkan Jia yang tergeletak kesakitan. Dan Kim Min Kyu pulang ke rumah. Di rumahnya dia menelpon seorang profesor. Profesor O memeriksa Kim Min Kyu. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia menyuruh Profesor O untuk lebih memperhatikan penyakitnya karena dia adalah profesornya. Profesor O meminta maaf karena belum bisa memberikan kabar baik selama kurang dari 15 tahun. Dia menyuruhnya untuk menerima kondisinya dan memberi solusi terbaik dari penyakitnya saat ini adalah hidup terpencil. Profesor menunjukkan sebuah penemuan jam tangan yang bisa mengukur detak jantung dan suhu, serta menunjukkan kondisi alerginya dengan warna. Kim Min Kyu memakai jam tangan pemberian Profesor O, walaupun dia merasa itu tidak berguna karena dia tidak bisa berkencan apalagi menikah. Sungguh malam nasibku. Di tempat lain, Jia sedang mengutuk Kim Min Kyu. Dia tidak akan berhenti walaupun Kim Min Kyu memohon kepada dewa. Tiba-tiba sebuah drone masuk ke halaman rumah Kim Min Kyu. Dari luar gerbang, dua orang pria sedang mengendalikan drone-nya. Mereka berusaha memasukkan drone itu ke dalam rumahnya. Di saat yang sama, Kim Min Kyu sedang minum di dapur dan tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Mereka terlihat senang karena drone yang mereka terbangkan telah ditangkap oleh Kim Min Kyu. Sambil membawa panci sebagai senjata, dia menemukan drone itu mendarat di atas akuarium miliknya. Ada kantong bertuliskan Dayang Sim Building Santa Maria di badan drone itu. Dayang Sim Building adalah perusahaan yang diambil alih dan akan dijualnya sekarang. Kemudian dia mengambil kantong itu dan menemukan sebuah USB di dalamnya. Ternyata USB itu berisi sebuah video. Video itu berisi sebuah robot wanita yang diberi nama AJ3. Kemudian seorang dokter memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Hong Baekhyun. Dia ingin mengundang Kim Min Kyu ke demonstrasi AJ3, sebuah robot android yang akan mengejutkan dunia. Kemudian dia menunjukkan sebuah surat yang isinya adalah kontrak yang menyatakan dia adalah pemilik baru AJ3. Tetapi dia harus membayar 50 juta dolar yang belum terbayar dari 100 juta dolar yang dijanjikan. Dia masih tidak percaya dia adalah pemilik robot itu. Kemudian dia mencari tahu tentang Dr. Baek di internet. Kemudian dia mendatangi kediaman Dr. Baek. Di depan pintu tertulis penelitian Santa Maria. Dia mengetuk pintu dengan tongkatnya. Tidak ada yang menjawab atau membuka pintu. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Dia masuk ke dalam dengan hati-hati. Kemudian terdengar suara dari ujung lorong yang gelap. Ada benda yang bergerak datang mendekat. Benda itu mengeluarkan sinar samar. Dia terlihat sangat ketakutan. Ternyata benda itu adalah robot. Robot itu pun berhenti dan membuat emot senyum di layarnya. Akhirnya dia mengikuti robot itu. Di sepanjang lorong dia melihat banyak kerangka bagian tubuh robot tergantung. Tapi bukan ini guys robotnya. Ketika dia melihat robot itu dengan konsentrasi penuh, tiba-tiba matanya menyala dan bergerak. Dia kaget setengah mati sampai beranjak mundur.
Akhirnya dia sampai di sebuah ruangan, tiba-tiba benda di belakangnya menyala. Seorang perempuan sudah duduk di sana. Perlahan perempuan itu berjalan mendekatinya. Semakin gadis itu mendekat, semakin dia menjaga jarak. Gadis itu menatapnya dan membaca data Kim Min Kyu. Gadis itu tidak menemukan adanya informasi tentang Kim Min Kyu. Anji 3 berkata kalau dokter baik mengatakan kalau kau semakin berpikir aku adalah manusia, maka semakin baik yang bisa kulakukan. Anji 3 memiringkan kepalanya dan kemudian mengedik-ngedikkan matanya. 제가 마음에 드시나요? 에이, 사기치고 있네. 어디서 사람이 로봇? Kim Min Kyu tertawa, tapi kemudian dia tampak kesal lagi karena takut ditipu. Karena Kim Min Kyu tidak percaya dengan Anji 3, Anji 3 tiba-tiba melepas bajunya. Dia akan membuat percaya kalau dia adalah robot. 지금 뭐 하는 거야? 의장님께 제가 로봇이란 걸 믿게 해드릴게요. 아, 야. Kim Min Kyu terkejut melihat tubuh Anji 3 yang memang benar-benar robot. Oke, itu adalah cerita dari seorang pria yang baru saja bertemu dengan robot yang mirip seperti manusia. Di episode selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas di episode yang kedua, guys. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan terima kasih.